Pada saat ini saya akan membahas tentang pastoral klinis dalam menghadapi virus corona atau COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena virus ini disebut dengan COVID-19. Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat ke beberapa negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan lockdown guna mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Coronavirus adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala awal virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah makin memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang dapat menandakan seseorang terpapar virus corona, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada ibu hamil, orang yang sudah lanjut usia, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Karena sangat mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk mengetahui apakah pasien terkena virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien mempunyai kontak erat dengan orang yang menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi
yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua adalah swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga adalah CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berpergian berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rajin mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan pola hidup sehat untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang berikut, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat bersin atau batuk, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal berpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah. Demikian beberapa informasi terkait dengan coronavirus dan juga tips pencegahan terinfeksi coronavirus. Pada intinya, masyarakat dapat menikmati hidup sehat dengan mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Rutin beraktivitas fisik, makan sayur dan buah, serta rutin periksa kesehatan. Ini saya akan menjelaskan apa itu pastoral klinis.
Pendidikan pastoral klinis bermula dari keyakinan bahwa pelayanan pastoral adalah pelayanan gereja yang dibutuhkan di tengah krisis yang bersifat multidimensional di Indonesia, baik yang bersifat sosial, seperti konflik antar kelompok maupun individual, seperti tekanan jiwa atau stres mental yang dialami banyak orang. Situasi ini mendorong gereja untuk lebih meningkatkan pelayanan pastoralnya dalam upaya menolong agar orang mendapatkan kesembuhan, topangan, bimbingan, dan pendamaian. Sampai saat ini, pelayanan pastoral yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia masih belum optimal karena jumlah tenaga yang terbatas dan persiapan secara akademis teoritis dengan pemahaman refleksi teologis yang tidak berangkat dari realitas kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak tenaga pelayanan pastoral yang hanya menguasai teori namun tidak terampil dalam melayani, dan banyak rumusan teologi pastoral yang kurang relevan dengan kebutuhan orang-orang yang dilayani. Pastoral klinis atau Clinical Pastoral Education disingkat CPE adalah pendidikan yang artinya langsung melibatkan diri dalam kehidupan orang-orang yang dilayani. Jadi dalam pendekatan ini, seseorang belajar pertama-tama dari manusia dan bukan dari buku atau kuliah-kuliah tertentu. Tujuan CPE sama dengan tujuan pendidikan pastoral pada umumnya, yaitu menyiapkan orang untuk dapat melakukan pelayanan pastoral. CPE ini juga memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu yang pertama, menolong orang menyadari identitas pastoralnya. Yang kedua, menolong orang mengembangkan keterampilan pastoralnya. Yang ketiga, menolong orang memahami dirinya sendiri. Yang keempat, menolong orang meningkatkan pertumbuhan pribadinya. Yang kelima, menolong orang meningkatkan hubungannya dengan Tuhan. Yang keenam, menolong orang meningkatkan hubungannya dengan orang lain. Yang ketujuh, menolong orang bekerja bersama dengan orang-orang dari kelompok profesi yang berbeda. Yang kedelapan, menolong orang mendapatkan pengetahuan tentang pelayanan pastoral, khususnya pendampingan pastoral. Yang kesembilan, menolong orang untuk melakukan refleksi teologi pastoral. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia saat ini, merupakan momok yang sangat menakutkan bagi semua orang. Tetapi di sisi lain, kita bisa melihat perjuangan para tenaga medis yang berjuang untuk pemulihan para pasien yang terinfeksi virus corona ini. Kita juga melihat banyak masyarakat yang saling membantu masyarakat yang lain yang sementara kesusahan untuk bertahan hidup di tengah kondisi keadaan pandemi COVID-19 ini. Ada juga negara-negara yang membantu dan berjuang keras untuk mengatasi krisis ini dengan berusaha mencari vaksin untuk virus ini. Sebagai warga gereja di tengah kondisi saat ini, pasti tidak pernah berhenti berdoa dan bermohon kepada Tuhan agar pandemi virus corona ini segera berakhir. Tetapi sebagai warga gereja yang mempunyai iman dan keyakinan, pasti kita meyakini meskipun kita berada di situasi dan keadaan saat ini, pasti kita tidak akan dibiarkan oleh Sang Pemilik kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita asalkan kita memohon kepadanya. Kita juga diajarkan untuk saling memberi kepada orang yang membutuhkan. Demikianlah Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita juga, walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Marilah kita saling menopang dengan mengikuti anjuran dari pemerintah
dengan iman dan tindakan. Tinggal di rumah, rajin cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, pakai masker, dan Tuhan Yesus akan selalu menolong kita semua, dan agar kita selalu percaya hanya Dialah yang dapat memulihkan keadaan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.